Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bu Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sirah ini, kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang guru memberi kalian pembelajaran sirah, yaitu sirah kelas 6, di mana materi yang pertama yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Di sini nanti kalian Bu Guru jelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian juga tentang sahabat-sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, kemudian tentang kedudukan Khulafaur Rasyidin dan juga keutamaan Khulafaur Rasyidin. Ya, baiklah, kita mulai pelajaran sirah kelas 6 kita. Dimulai yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, dimulai dengan sejarah dan pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi adanya Khulafaur Rasyidin ini dulu yaitu sebagai pengganti Rasulullah. Saat itu ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian kaum muslimin tidak mempunyai seorang pemimpin untuk memimpin kaum muslim saat itu. Nah, kemudian wafatnya Rasulullah ini menjadikan para sahabat kemudian berunding siapa yang berhak menggantikan Rasulullah sesudah wafatnya. Nah, saat itu ada 4 sahabat, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah yang pertama. Kemudian dilanjut setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjut oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian diganti khalifah berikutnya yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Nah, ini jadi 4 sahabat ini kemudian disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk ke pengertiannya Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu Khulafaur dan Ar-Rasyidin. Kata khulafah adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin yaitu seorang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin kaum muslim. Nah, itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 2 kata berasal dari bahasa Arab, yaitu khulafah sama rasyidin, di mana khulafah itu adalah bentuk jamak dari kata khalifah, sedangkan yang artinya pemimpin. Jadi khulafah itu artinya para pemimpin, sedangkan rasyidin itu artinya mendapat petunjuk. Berarti khulafah rasyidin artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian siapa saja sahabat-sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Tadi sudah diterangkan sedikit. Jadi ada 4 sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Kedudukan dan tugas ini berbeda. Yang pertama kedudukan Khulafaur Rasyidin dulu ya.
Kedudukan Khulafaur Rasyidin ada 3. Yang pertama sebagai pemimpin umat Islam atau pemimpin agama. Kemudian yang kedua sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang ketiga penerus perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Kemudian tugas Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tugasnya melanjutkan dakwah dan risalah Nabi dalam membina umat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua memerangi orang yang akan merusak Islam, seperti memerangi kaum murtad dan orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan memperluas wilayah Islam. Itulah kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin. Ada 3 keutamaan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Allah menjamin para sahabat dengan jannah. Kemudian Allah ridho kaum muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga utamaannya kita dilarang mencela para sahabat Rasulullah. Nah, itulah keutamaan Khulafaur Rasyidin. Jadi termasuk ke dalamnya kita dilarang mencela para sahabat Rasulullah. Siapapun itu sahabat Rasulullah tidak boleh kita cela karena Allah sudah ridho kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin dan menjamin mereka para sahabat itu dengan surga. Jadi Allah itu sudah menjamin para sahabat ini dengan surga. Ya, demikian pelajaran sirah kelas 6 tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulannya bahwa Khulafaur Rasyidin itu artinya adalah para pemimpin yang bijaksana atau para pemimpin yang sudah mendapat petunjuk dari Allah. Kemudian juga yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di sini Bu Guru akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan Tirmidzi, bahwa hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku, gigitlah dengan gigi geraham. Itulah hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnah para sahabat. Jadi kita juga selain wajib mengikuti perintah Allah, kemudian mengikuti perintah Rasulullah, juga kita wajib mengikuti perintah dari Khulafaur Rasyidin karena di sini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pelajaran sirah untuk pertemuan pertama kita. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.